Di video kali ini saya akan mereview casing dari NZXT yaitu NZXT H510. Sebelum itu kita unboxing terlebih dahulu apa yang terdapat di dalam kardus penjualannya. Di dalam paket penjualannya kalian mendapatkan casing itu sendiri dan kalian akan mendapatkan satu box lagi yang isinya baut-baut, kabel ties, dan front panel splitter. Ada aksesoris jack 3,5 mm splitter juga dan terdapat buku manual. Oke, jadi bagian desain luarnya casing ini memiliki dimensi panjang 42,8 cm, lebar 21 cm, dan tinggi 46 cm. Casing ini tergolong casing mid tower, yang bahan yang digunakan yaitu bahan SGCC steel yang cukup tebal. Casing ini memiliki berat 6,6 kg. Cukup berat karena bodinya yang terbuat dari full metal. Casing ini juga memiliki desain kotak yang minimalis. Di bagian depan itu polos, terdapat logo NZXT di bagian bawah, dan kemudian di bagian samping kiri terdapat tempered glass dengan model 3/4. Jadi di bagian PSU covernya ini terbuat dari metal juga. Terus kemudian di samping kanannya itu terdapat intake udara yang terdapat dust filternya juga sudah built-in di bagian samping kanannya. Di bagian atas terdapat I/O panel yang terdiri dari satu tombol power, satu port USB 3.1 Gen 1 Type A, satu buah port USB 3.1 Gen 2 Type C, dan satu buah audio combo jack 3,5 mm. Namun kalian jangan khawatir jika headset kalian menggunakan colokan 2 jack, karena di paket penjualannya sendiri sudah include splitter jack 3,5 mm. Kemudian ada tempat fan untuk fan 120 mm atau 140 mm. Namun di bagian atasnya ini tidak disediakan dust filternya. Di bagian bawah terdapat dust filter untuk intake udara di bagian depan. Ada dust filter juga untuk di bagian power supply-nya. Dan dust filter yang di bagian power supply-nya ini menggunakan model tray. Jadi mudah untuk dilepas dan mudah untuk dipasang kembali. Oke, kemudian bagian dalamnya casing ini support motherboard mini ITX, micro ATX, hingga maksimal motherboard ATX. Di bagian depannya terdapat bracket fan atau radiator yang support fan atau radiator up to 280 mm. Kemudian bracketnya ini sangat mudah dipasang dan sangat mudah dilepas karena terdapat baut atau thumb screw yang bisa kita lepas pakai tangan. Terdapat dua buah kipas pre-install yang berukuran 120 mm di bagian atas dan di bagian belakangnya. Dan stock configuration ini adalah exhaust. Oh ya, untuk kipasnya sendiri ini menggunakan kipas NZXT AR F120. Namun sayang kipasnya ini tidak terdapat nyala-nyala RGB. Di bagian tray motherboard terdapat cutout untuk mempermudah penggantian backplate jika kalian berniat untuk mengganti cooler kalian. Terdapat cutout juga di bagian atas dan di bagian bawah casingnya untuk mempermudah manajemen kabel kalian. Untuk clearance-nya sendiri, untuk CPU cooler, jika kalian menggunakan air cooler atau liquid cooler itu maksimal tingginya mentok di 165 mm. Kemudian maksimal panjang VGA card di 381 mm. Jadi pastikan panjang dari CPU cooler atau VGA card kalian tidak melebihi panjang yang saya sebutkan tadi ya, jika kalian berniat menggunakan casing ini. Kemudian di bagian belakang dari balik tray motherboardnya ini terdapat SSD tray 2,5 inci atau hard drive 2,5 inci sebanyak 2 buah, dan posisi ini juga bisa dipindah ke bagian atas PSU cover. Kemudian di bagian dalam PSU covernya terdapat HDD tray 3,5 inci sebanyak 3 buah yang bisa support up to 3 buah hard disk 3,5 inci. Ini merupakan salah satu keunggulan dari casing ini karena biasanya casing mid tower hanya support 2 HDD saja. Untuk pemasangan harddisknya ini menggunakan baut ya, dia jadi nggak ada mekanisme quick release atau semacamnya. Jadi saya sarankan untuk kalian memasang harddisknya dulu sebelum kalian memasang power supply ke casing ini, supaya lebih gampang saja untuk pengerjaannya. Jika kalian udah pasang power supply lalu kalian baru pasang harddisk itu pasti bakal menyusahkan ya. Dan untuk tray harddisknya tadi itu juga bisa dipindah ya, maju mundur di setting posisinya. Kemudian di bagian belakangnya terdapat tempat power supply yang cukup panjang. Dan terdapat lubang intake juga di bagian bawah. Kemudian di bagian belakangnya terdapat satu buah slot fan berukuran 120 mm. Sayangnya tidak ada support untuk 140 mm. Dan kemudian ada 7 expansion slot PCI Express. Dan untuk casing yang H510 ini tidak ada vertical GPU mount. Tapi jika kalian beli NZXT H510i itu terdapat vertical GPU mount built-in di casingnya.
Untuk melepas atau memasang tempered glassnya di casing NZXT H510 ini cukup mudah ya. Kalian cukup membuka satu buah thumb screw yang di bagian belakang ini, lalu kalian tinggal tarik tempered glassnya, dan kalian nggak usah takut kalau tempered glassnya ini bakal jatuh, karena di bagian bawahnya itu dia terdapat semacam ada penahannya di bagian bawah di atas PSU covernya ini. Dan di sini kalau kalian baru pertama kali beli casing ini mungkin agak susah ya untuk buka pasangnya. Jadi kalau udah lama-lama pasti akan terbiasa kok, dia akan mudah. Oke, jadi kesimpulannya overall casing ini sangat cocok untuk kalian yang akan build PC dengan tema minimalis atau tema putih ya. Dengan tentunya kualitas bahan yang tidak abal-abal. Namun ada beberapa kekurangan dari casing ini, yaitu salah satunya kipas bawaannya itu hanya terdapat 2 pieces saja dengan ukuran 12 cm dan itu pun tidak RGB. Oke, jadi segitu aja review dari casing NZXT H510 kali ini. Gimana menurut kalian, apakah casing ini worth it untuk dibeli? Silahkan komen aja di bagian bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, and don't forget to subscribe.